Pada tahun 71 menurut kalender anime ini, umat manusia telah menetapkan tujuan besar, menaklukkan seluruh alam semesta. Mereka berhasil membangun bola raksasa bernama modul yang mengorbit di sekitar matahari, memungkinkan sekitar 70% populasi bumi untuk berpindah ke sana. Haruto tinggal di modul 77, seorang pemuda berhati emas yang dikenal karena sikapnya yang enggan bersaing. Terlebih lagi, ia sama sekali tidak suka bertanding dengan Shouko, sahabat sekaligus rival terdekatnya dalam permainan. Meskipun begitu, ada satu rahasia besar tentang dirinya, sebuah fakta yang bahkan ia sendiri tidak sadari. Sejak lama, Haruto telah menjadi bagian dari eksperimen rahasia yang dilakukan oleh Magius, organisasi yang mengendalikan dunia dari balik bayangan. Mereka bukanlah manusia, melainkan makhluk dari dison lain yang tak memiliki bentuk fisik. Demi memperoleh tubuh nyata, mereka menggunakan teknologi VR sebagai perantara. Namun, bagi Haruto, kehidupan sehari-hari tetap berjalan seperti biasa. Ia bersekolah, menjalani keseharian sebagai remaja pada umumnya, meski teman-teman sekelasnya lebih tertarik membicarakan konflik antara Dorsia dan Arus. Haruto berasal dari modul 77, sebuah federasi netral yang secara terbuka menyatakan tak ikut campur dalam perang. Namun, kenyataan berbicara lain, mereka diam-diam mengembangkan teknologi perang untuk kepentingan sendiri. Sepulang sekolah, Haruto dan Shouko bertugas mengambil peralatan kebersihan untuk membersihkan kelas. Shouko menyinggung soal kekalahannya dalam perebutan lapangan, bertanya mengapa ia menyerah begitu saja. Haruto menjelaskan bahwa ia ingin hidup di dunia tanpa persaingan, di mana semua orang diperlakukan dengan adil dan setara. Namun, seorang murid baru yang kebetulan mendengar pembicaraan mereka justru tertawa sinis. Tanpa banyak basa-basi, murid baru itu merebut kunci dari tangan Haruto dan menegaskan bahwa impiannya hanyalah hayalan kosong. Dunia tidak akan pernah seperti yang ia bayangkan, karena akan selalu ada orang-orang yang siap merebut segalanya darinya. Jika Haruto tidak memiliki tekad untuk berjuang, maka ia tidak akan pernah bisa melindungi apapun yang berharga baginya. Setelah mengatakan itu, anak baru tersebut pergi begitu saja, meninggalkan Haruto dalam kebimbangan. Meskipun begitu, Haruto tetap merasa bahwa ia telah bertindak dengan benar. Ia memilih untuk mengabaikan perkataan murid baru itu dan kembali membantu teman-temannya membersihkan sekolah. Saat sedang merapikan meja, ia tak sengaja menjatuhkan sebuah papan kecil yang berisi pesan cinta. Shouko, yang melihatnya, mendekat dan menceritakan legenda lama tentang kuil suci. Konon, siapapun yang mengungkapkan perasaan mereka di tempat itu akan mendapatkan balasan dari orang yang mereka sukai. Haruto mulai menyadari bahwa Shouko tengah memberikan isyarat kepadanya. Untuk pertama kalinya, ia memantapkan hati, memberanikan diri memanggil namanya secara langsung. Namun, tiba-tiba, Shouko merasa sangat malu. Ia tak pernah menyangka bahwa Haruto akan seberani itu. Meskipun jantungnya berdetak kencang tak beraturan, ia tetap mendorong Haruto untuk melanjutkan. Tepat ketika Haruto hendak mengungkapkan perasaannya, sebuah serangan mendadak mengguncang modul 77. Pasukan Dorsia yang tengah mengincar senjata rahasia, muncul dan menyerang tanpa ampun. Kekacauan pun terjadi. Ini adalah pertama kalinya semua orang menyaksikan pertempuran sungguhan. Haruto segera menyadari bahwa ia harus menyelamatkan Shouko dan yang lainnya. Tanpa membuang waktu, mereka bergegas mencari perlindungan ke dalam sebuah gedung, tetapi pasukan Dorsia telah menghancurkan segalanya, termasuk sekolah mereka. Tiba-tiba, bumi bergetar hebat. Dari permukaan danau, sebuah robot raksasa perlahan muncul, menarik perhatian seluruh kelompok. Mereka terhenti, terpaku menyaksikan pemandangan yang luar biasa itu. Namun, di saat yang sama, Shouko melihat seseorang tak sadarkan diri di dalam sebuah mobil yang terbalik. Tanpa berpikir panjang, ia berlari untuk membantu, meskipun Haruto berusaha menghentikannya. Haruto memperingatkannya bahwa mereka harus segera pergi dan menyelamatkan diri. Namun, Shouko mengabaikannya dan terus maju. Di saat yang sama, sebuah kapal perang milik Dorsia tiba-tiba menembakkan meriamnya, menghantam sebuah robot pertahanan milik Gior modul 77. Ledakan dahsyat mengguncang area sekitar, tepat di tempat Shouko berada. Haruto, yang terjatuh akibat guncangan, dengan cepat bangkit dan mencari Shouko. Namun, tak ada jejaknya. Ia yakin Shouko masih ada di dekat sana, tetapi teman-teman sekelasnya mencoba menariknya pergi. Mereka tahu bahwa Shouko telah tiada dan menyadari bahwa mereka harus segera melarikan diri. Haruto menolak, berteriak sekuat tenaga, tak bisa menerima kenyataan. Ia berusaha menahan rasa sakit yang menusuk hatinya, tetapi lebih dari itu, ia mulai membenci dirinya sendiri. Sebelumnya, ia selalu berkata bahwa ia tak ingin menyakiti siapapun, tetapi kini, amarahnya menyala-nyala, menginginkan balas dendam terhadap mereka yang telah mengambil sesuatu yang berharga darinya. Kini,
Ia merasakan persis apa yang pernah dikatakan oleh murid pindahan sebelumnya. Dengan tekad yang membara, ia melompat masuk ke dalam robot raksasa itu dan menekan tombol untuk mengaktifkan sistem yang disebut valve Rave. Robot pun menyala dan mulai bergerak, tetapi Haruto tidak tahu bagaimana cara mengendalikannya. Ia mencoba menekan berbagai tombol, menarik tuas kendali, tetapi robot itu tetap tidak bergerak. Di saat yang sama, pasukan Dorsia mulai mengerahkan seluruh kekuatannya untuk menyerang robot milik Haruto. Mereka tahu, ini adalah senjata rahasia yang selama ini mereka cari. Kini, target utama mereka adalah menyingkirkan sang pilot. Haruto merasa panik ketakutan karena dirinya tak mampu berbuat apa-apa. Keinginan untuk membalas dendam atas kematian Shouko membara di dalam dadanya. Tetapi bahkan hal itu pun terasa di luar jangkauan. Tiba-tiba, kata-kata Shouko tentang alasan mengapa Haruto tidak pernah berusaha untuk menang kembali terngiang di benaknya. Saat itulah matanya terbuka, dan di layar tampak sebuah notifikasi. Hanya ada satu cara untuk mengendalikan robot ini. Jika Haruto benar-benar ingin membalas dendam, hanya ada satu hal yang bisa ia lakukan, melepaskan sisi kemanusiaannya. Kini, semuanya terasa jelas. Terkadang, pilihan satu-satunya adalah bertarung tanpa keraguan. Tanpa ragu, ia menekan tombol persetujuan, dan robot pun mulai aktif sepenuhnya. Sesaat kemudian, sebuah jarum suntik otomatis menancap ke lehernya, menyuntikkan sesuatu yang langsung mengalir ke dalam tubuhnya. Dengan kekuatan baru yang dimiliki robot, Haruto melangkah maju menuju komandan pasukan serta para prajurit unit invasi. Satu persatu mereka tumbang tanpa perlawanan berarti, menyisakan sang komandan sebagai lawan terakhir. Salah satu prajurit mencoba menyerangnya secara diam-diam, tetapi Haruto dengan gesit menghindar. Tanpa memberi celah, ia melancarkan serangan menggunakan energi misterius dalam bentuk tebasan tajam. Prajurit itu sempat menahan serangan, tetapi Haruto sudah berpindah posisi dan meluncurkan serangan kejutan dari belakang. Kapal tempat mereka bertempur meledak di udara, menandakan kemenangan mutlak dalam pertempuran tersebut. Setelah pertarungan berakhir, Haruto mendaratkan robotnya dan mulai mencerna apa yang baru saja terjadi. Ia telah berhasil mengalahkan musuhnya, tetapi kemenangan ini tidak membawa kebahagiaan. Air matanya mengalir karena Shouko telah tiada. Dengan hati yang hancur, ia keluar dari robot dan berusaha kembali ke teman-teman sekelasnya. Namun, langkahnya terhenti saat melihat seorang murid pindahan yang tengah berjalan mendekatinya. Saat itu, Haruto menyadari betapa naifnya cara berpikirnya selama ini. Kini, ia paham bahwa terkadang manusia memang harus berjuang dan bertarung demi sesuatu yang berharga. Rasa penasaran muncul dalam dirinya, ingin mengetahui siapa murid baru itu. Murid tersebut kemudian memperkenalkan dirinya sebagai Matsu, anggota dari pasukan khusus Dorsia. Haruto terkejut, tetapi sebelum sempat bereaksi lebih jauh, Matsu dengan cepat menusukkan belati ke dadanya. Tanpa perasaan, Matsu dan rekan-rekannya, yang ternyata merupakan anggota pasukan khusus Dorsia, memasuki sekolah dengan tujuan mencuri robot tersebut untuk kepentingan perang. Setelah memastikan Haruto tak bernyawa, Matsu menjatuhkan tubuhnya ke tanah dan menembakkan 2 peluru untuk memastikan kematiannya. Dengan langkah tanpa ragu, Matsu bergerak menuju robot yang hendak ia ambil alih. Namun, di saat itulah ia merasakan sesuatu yang aneh di belakangnya. Ketika menoleh, ia melihat Haruto masih berdiri, dengan tanda-tanda aneh yang mulai muncul di wajahnya. Dalam sekejap, Haruto menyerangnya dengan menggigit lehernya, meskipun sebelumnya ia telah dieksekusi. Kini, Haruto telah bangkit kembali, kehilangan kesadaran diri, dan mengambil alih tubuh Matsu. Saat teman-teman Haruto tiba untuk menyelamatkannya, mereka justru dikejutkan oleh pemandangan mengerikan. Tubuh Matsu dan Haruto tergeletak tak bergerak di tanah. Namun, sebelum mereka sempat bereaksi lebih lanjut, pasukan invasi dari Dorsia mengarahkan senjata mereka, memerintahkan agar tidak ada yang mendekat. Tetapi kenyataannya, Haruto yang sebenarnya kini mendapati dirinya mengendalikan tubuh Matsu tanpa memahami apa yang sebenarnya terjadi. Tanpa membuang waktu, ia memutuskan untuk melakukan serangan kejutan dan menembakkan senjatanya ke arah musuh. Setelah baku tembak yang sengit, ia akhirnya bisa berkumpul kembali dengan teman-temannya, berusaha menjelaskan bahwa dirinya adalah Haruto yang kini berada dalam tubuh lawan. Menyadari situasi yang rumit, mereka pun sepakat untuk mencari cara agar tubuh Haruto dapat kembali seperti semula. Dengan tekad yang dingin, Haruto tidak segan-segan menyingkirkan siapapun yang menghalangi jalannya untuk memulihkan tubuh aslinya. Setelah berhasil menundukkan valve Rave, ia mengikat tubuh Matsu dan menempatkannya di dalam kokpit. Sahabatnya turut masuk ke dalam untuk membantunya. Namun, ada satu masalah, valve Rave tidak akan bisa dioperasikan tanpa kehadiran Haruto dalam tubuhnya yang sebenarnya. Kebingungan melanda karena ia tidak tahu bagaimana caranya kembali ke tubuhnya. Saat itu, Rukino memberikan saran yang terdengar gila namun masuk akal,
Haruto harus menggigit dirinya sendiri, seperti yang pernah ia lakukan pada Matsu sebelumnya. Mengikuti saran itu, ia pun melakukannya dan secara mengejutkan berhasil kembali ke tubuhnya sendiri. Tak ingin membuang waktu, Haruto kembali ke medan pertempuran untuk mengusir armada Dorsian dari wilayah itu. Namun, dalam pertempuran sengit, ia terkena serangan yang membuatnya jatuh ke laut. Di dasar laut, Haruto menemukan sebuah lorong yang mengarah langsung ke luar angkasa, tetapi ia tiba-tiba terlempar ke dalamnya. Saat berada di sana, serangan mendadak membuatnya terkejut, dan meskipun terkena beberapa tembakan, ia berhasil mengendalikan situasi. Dengan kecepatan luar biasa, ia melesat ke depan dan menebas sebuah kapal menjadi dua bagian. Memanfaatkan momentum yang sama, ia mengayunkan pedangnya sekali lagi dari bawah ke atas, lalu mengakhiri pertempuran dengan serangan ketiga yang mematikan. Saat mencoba menebas kapal berikutnya dengan cara serupa, kapal musuh berhasil menahan serangannya menggunakan perisai. Setelah menghancurkan perisai itu, musuh berusaha melancarkan serangan kejutan dengan meriam, tetapi Haruto dengan sigap menghindar dan langsung mengambil kesempatan untuk mengakhiri pertarungan dengan satu tendangan kuat ke kepala kapal. Namun, tantangan belum berakhir. Sebuah unit senjata bernama Idil, dikirim oleh pasukan Dorsia, meluncurkan serangan rudal dari 6 arah berbeda menuju Valvrave. Haruto tidak menduga mereka akan menyerang dengan cara seperti itu. Saat ia mencoba mengatasi situasi, Shouko tiba-tiba menghubunginya. Ternyata ia masih hidup. Haruto merasa lega mendengar kabar itu. Namun, di saat yang sama, Matsu berhasil melepaskan diri dari ikatan di dalam kokpit dan langsung mengarahkan senjatanya ke Rukino. Sementara itu, Haruto mendengar anggota tim Matsu memanggilnya sebagai pengkhianat karena telah mengambil alih tubuh pemuda itu dan menembaki mereka, sesuatu yang mereka belum sadari sepenuhnya. Saat ia berusaha berbicara dengan Matsu, Valvrave terus dihujani tembakan hingga mulai mengalami panas berlebih. Tidak tahu apa yang akan terjadi jika batasnya terlampaui, Haruto mengambil keputusan berani, mempertaruhkan segalanya untuk menyelesaikan masalah ini dengan cepat. Dalam upaya terakhirnya, ia mengendalikan Valvrave untuk mencabut pedangnya dan menusukkannya langsung ke inti mesinnya sendiri. Tindakan ini akhirnya mengalirkan energi besar ke dalam pedangnya. Begitu ia mencabut pedang itu kembali, kekuatan yang luar biasa telah terhimpun di dalamnya. Haruto melepaskan tebasan energi jarak jauh yang langsung menghantam dua kapal musuh. Sementara itu, armada Arus tiba-tiba muncul di tengah pertempuran, memaksa pihak lawan untuk mundur. Setelah pertempuran berakhir, Haruto kembali ke sekolah dan bertemu kembali dengan Shouko. Namun, perasaan dalam dirinya telah berubah. Ia sadar bahwa dirinya bukan lagi pemuda yang sama seperti dulu. Kini, ia telah menjadi sesuatu yang berbeda, sesuatu yang lebih dari manusia biasa. Dengan kesadaran itu, ia memilih untuk melarikan diri. Keesokan harinya, Haruto berkumpul bersama teman-temannya, berusaha menjelaskan kondisi tubuhnya yang kini mengalami perubahan aneh. Untuk membuktikannya, ia menunjukkan bagaimana dirinya bisa beregenerasi hampir seketika. Itulah alasan ia bisa selamat dari serangan mematikan sebelumnya. Namun, sebelum ia sempat menyelesaikan penjelasannya, tubuhnya melemah, kesadarannya memudar, dan tanpa kendali, ia menyerang secara membabi buta. Teman-temannya berjuang keras untuk menenangkan Haruto sebelum ia mencelakai seseorang. Setelah situasi terkendali, ia mendapat panggilan dari Menteri Arus untuk berbicara secara pribadi. Dalam pertemuan itu, Haruto menyadari bahwa ia telah mendapatkan dukungan dari negara-negara di bawah naungan Arus. Lebih dari itu, ia kini menjadi simbol perjuangan melawan rezim tirani Dorsia. Masyarakat mulai mengenalnya dengan sebutan, pemuda yang menantang dunia. Untuk menghindari konflik langsung, diputuskan bahwa seluruh wilayah harus dievakuasi dengan bantuan pasukan Arus. Saat proses evakuasi berlangsung, Haruto bertemu dengan Matsu dan beberapa agen khusus yang segera menanyainya setelah mengetahui namanya. Namun, sebelum mereka pergi, Matsu mengucapkan kata-kata yang terdengar seperti ramalan, pukul 3.14 sore akan terjadi gempa bumi besar, menyebabkan kekacauan di seluruh area, dan jawaban bagi permasalahan Haruto akan muncul tepat di belakangnya. Haruto merenungkan kata-kata tersebut sambil mengamati para agen yang membawa Matsu ke salah satu kapal mereka untuk diinterogasi. Ia berusaha memahami maksud tersembunyi di balik ucapan itu. Sambil terus bergerak, ia mulai mengikuti rencana evakuasi yang diusulkan oleh Arus, memastikan bahwa orang-orang terakhir yang masih berada di gedung-gedung segera keluar dari zona bahaya. Saat hampir semua orang telah meninggalkan modul 77, Haruto menyadari bahwa ia sedang memegang sebuah megafon, persis seperti yang disebutkan oleh Matsu. Tepat pada saat itu, suara ledakan terdengar, diikuti oleh getaran yang mengguncang tanah. Di tengah kepanikan yang menyebar, para siswa dan teman-temannya mulai ketakutan, menyaksikan peristiwa terjadi persis seperti yang telah diramalkan. Ia melirik jam di dekatnya,
Jarumnya menunjukkan pukul 3.14. Dalam kebingungan itu, tiba-tiba ia melihat Matsu muncul dari balik bayangan. Tanpa peringatan, Matsu berhasil melumpuhkan Yamada, salah satu temannya. Ternyata, entah bagaimana, Matsu telah melarikan diri dari tahanan arus dan kini berusaha membuat kesepakatan dengan Haruto. Ia mengungkapkan bahwa tujuan terbesarnya adalah memulai revolusi di Dorsia dan mengaku telah memberontak melawan militer negaranya sendiri. Namun, Haruto menolak ajakan itu. Ia menyatakan bahwa dirinya akan menghadapi semua masalah dengan caranya sendiri. Matsu hanya tersenyum sebelum menghilang dari pandangan, meninggalkan satu pesan. Jika Haruto berubah pikiran, ia hanya perlu memberi isyarat tangan. Waktu semakin mendesak, dan tanpa membuang kesempatan, Haruto bergegas mencari jawaban atas penyebab gempa yang terjadi. Tak lama, ia bertemu kembali dengan Menteri Arus, dan dari perbincangan mereka, ia mengetahui bahwa Arus telah mengambil keputusan besar, menghubungkan kabel Valvrave dari Gior. Semua siswa telah ditinggalkan, dan Haruto sendiri juga ditangkap, diikat, lalu dikurung dalam sebuah ruangan. Namun, Shouko tiba-tiba muncul untuk menyelamatkannya. Dia menjelaskan bahwa dia sudah berusaha menghubungi Haruto, tetapi karena tidak ada jawaban, dia menyadari pasti telah terjadi sesuatu. Mengetahui bahwa situasi sudah di luar kendali dan menteri pun tak bisa mengatasinya, Shouko memutuskan untuk naik kapal dan melarikan diri. Kini dalam kondisi bebas, Haruto segera mengambil kembali kendali atas Valvrave untuk mencegah musuh melarikan diri. Dia memperingatkan bahwa jika Arus tidak membantu mereka dalam pertempuran luar angkasa, maka senjata akan diserahkan kepada Dorsia. Tanpa ragu, Haruto terjun ke garis depan dan dalam sekejap berhasil menembak jatuh kapal musuh, memberikan lebih banyak waktu bagi rekan-rekannya untuk bertahan dari serangan pasukan lawan. Rencana evakuasi pun dimulai. Haruto menghancurkan jembatan-jembatan yang menghubungkan modul dengan planet utama, lalu mendorongnya menjauh dari orbit semula. Para siswa mulai berdiskusi, mempertanyakan apakah Arus juga sekejam musuh mereka, hanya ingin merebut Valvrave untuk memicu peperangan besar melawan Dorsia. Namun, keadaan berubah ketika sebuah negara kecil tiba-tiba muncul di antara dua kekuatan dunia yang paling berpengaruh, secara langsung menantang mereka. Haruto menyaksikan teman-teman sekelasnya, orang-orang yang sebelumnya hanya duduk bersamanya di pelajaran matematika minggu lalu, kini berdiri sebagai wakil negara mereka. Dipimpin oleh Shouko, mereka secara resmi mendeklarasikan bahwa Gior akan menjadi negara merdeka.